mau mengambil data klien kami dan kampus keberatan, ada CCTV-nya semua. Siapa yang pergi, siapa yang antar, kami memiliki semua. Ini nanti pun kami ajukan sebagai satu laporan terbaru. Nanti ketong dan akan ditindaklanjuti mungkin laporannya di Mabes Polri karena pihak kampus akan dilibatkan. Hasil sebagai korban dalam masalah ini. Ya. Anda sebagai Langkah yang kami tempuh saat ini, pertama kami sudah tempuh secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaporkan beberapa akun Facebook yang diduga mencemarkan nama baik sebagaimana pasal 27 ayat 3 dan junto pasal 45 ayat 3 dan pasal 310. Langkah hukum berikutnya mungkin kita akan lakukan lagi pelaporan bersama-sama. Tadi saya katakan bahwa nanti kita bersama-sama dengan lembaga bantuan hukum yang ada di Universitas Al-Azhar untuk melaporkan yang bersangkutan. Sampai dari saat ini yang bersangkutan sikap yang bersangkutan seperti apa? Kalau sikap terkait klien kami tetap ini persoalan harus dibuka secara gamblang, ini persepaya jelas untuk publik mengetahui. Sehingga dugaan-dugaan yang ini jangan sifatnya curiga-curiga lah, harus membuktikan untuk publik tahu bahwa ijazah yang dimiliki Pak Hasim dia adalah ijazah asli atau palsu. Tapi kami mendorong bahwa penyidik selaku pihak yang berwenang, ada pihak yang mengklaim bahwa mereka melaporkan kita ijazah palsu, kami mendorong untuk mereka membuktikan aslinya yang mana. Untuk mereka bawa aslinya ke penyidik. Itu di saat Jadi proses di kepolisian itu belum kita belum bicara sampai ke pengadilan. Untuk masuk kepada tersangka saja harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. 2 alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHP itu harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Ya, bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak pelapor terhadap klien kami ini baru sifatnya surat-surat. Ya, kami juga mendorong bahwa harus mereka hadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa betul itu ijazah palsu atau pihak orang-orang yang minimal mungkin bersama dengan klien kami pada saat kuliah lalu bisa mengatakan itu palsu atau klien kami tidak pernah melakukan kuliah studi pada saat itu. Ya, kami mendorong sifatnya mendorong untuk mereka membuktikan siapa-siapa yang mengetahui tentang peristiwa ijazah palsu itu segera diperiksa sehingga memperjelas persoalan ini. Terkait dengan surat dari LL Dikti sendiri, LL Dikti ini sebenarnya kalau kita baca keseluruhan dari surat itu tidak menjelaskan bahwa ijazah yang dimiliki oleh klien kami ini ijazah palsu, tapi sifatnya dia memvalidasi data. Ketika data yang ada dia validasi sesuai data yang ada. Karena kalau kita tidak validasi itu ada kerjasama antara pihak kampus dengan ini. Kalau kita tidak punya kebutuhan, lalu kita tidak sampaikan ke kampus untuk memvalidasi data kita, tetap data itu tetap seperti itu. Contohnya seperti data saya sudah wisuda tahun 2011 di Universitas Pattimura, tetapi saya sampai sekarang masih terdaftar sebagai mahasiswa. Karena sampai saat ini kita belum ajukan. Kalau kita ajukan untuk memperbarui data, tetap dari pihak kampus akan melakukan pemborongan data sesuai dengan LL Dikti. Oke Pak Lanin, mungkin dari pihak keluarga terkait dengan laporan dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Advokat Abdul Halik Roro SHM Homni. yang pertama saya mau mendudukan dulu logika berpikir terkait dengan apa yang disebut dengan palsu dan asli. Maksud saya di sini, kalau kita punya logika berpikir bahwa itu sesuatu palsu, maka tentu ada aslinya. Saya memberikan contoh supaya cara berpikir kita itu didudukan dulu. Saya memberikan contoh, kalau kita mengatakan sesuatu itu bagus, maka tentu ada pembanding. Sesuatu yang bagus, maka ada pembanding yang buruk. Tetapi kalau tidak ada pembanding, maka itu sebuah pernyataan yang kosong. Nah, untuk itu sebagai perwakilan dari keluarga, kami desak, jangan melakukan dalil-dalil pemikiran-pemikiran dengan logika-logika sempit lalu untuk melakukan pembenaran terhadap pernyataan-pernyataan secara hukum. Tetapi mari, kalau sudah berdalil bahwa ada sesuatu yang palsu, maka harus membuktikan yang asli. Maka saya tegaskan kepada penyidik, penyidik harus mengejar si pelapor. Si pelapor untuk dia membuktikan sesuatu yang asli menurut dia, yang ada di tangannya itu yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan
otoritas kampus dalam dia punya kelembagaan kampus dalam menerbitkan sebuah ijazah. Seluruh kampus di Indonesia ini dalam menerbitkan sebuah ijazah itu tidak ada kesamaan. Penulisan-penulisan itu ada perbedaan. Contoh saya dari UML, ada yang menuliskan yayasan, tetapi ada yang tidak menuliskan yayasan. Saya ambil contoh ini yang seperti sama Azahra. Azahra ini sama, tidak menuliskan. Ini bukan ijazahnya Pak Hasim Rayhan, tapi ijazah yang dikeluarkan oleh Azahra asli juga tidak menuliskan yayasan. Apakah semua ini palsu? Apakah semua ijazah ini palsu? Berarti semua lulusan yang dikeluarkan dari Azahra mengeluarkan ijazah ini bentuknya palsu. Makanya saya menyatakan ini bahwa tidak semua sama. Jadi itu untuk kita jangan terjebak dengan apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok lain atau siapa saja yang menyatakan bahwa harus ada penulisan yayasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa lembaga kampus itu memiliki mereka memiliki aturan tersendiri dalam melakukan lulusannya, juga mereka punya ijazah-ijazah dan sebagainya. Jadi saya pikir kita tidak perlu terlalu menanggapi, tapi kita mengejar penyidik dalam hal ini keluarga, karena ini sudah dipublikasikan secara besar-besaran. Jadi kita buktikan. Jadi janganlah kita beralibi-alibi di mana-mana bahwa ini palsu. Seakan-akan kita memvonis bahwa kita lembaga peradilan yang sudah divonis secara hukum di pengadilan. Itu tidak boleh. Kalau secara hukum tidak boleh, kami menganggap itu keliru. Tetapi kami berharap bahwa marilah ini sudah ada pada ranah hukum. Mari kita buktikan mana yang asli, mana yang palsu. Begitu. Tentu secara politik ini sangat dirugikan. Kalau kita bicara dari sisi politik, ini sudah dirugikan dari nama baiknya Pak Hasim Rayhan. Karena mereka telah berkesimpulan kepada publik bahwa Pak Hasim memiliki ijazah palsu. Tapi secara hukum belum. Kita akan berproses secara hukum. Saya pikir kuasa hukumnya Pak Hasim akan berproses secara hukum. Tetapi secara politik sangat dirugikan. Maka ada langkah-langkah hukum apabila tidak terbukti di kemudian hari. Pasti dari keluarga sendiri. Gimana? Kalau langkah dari keluarga sendiri. Kalau tidak terbukti. Tentu kita akan serahkan kepada kuasa hukum apa langkah-langkah hukumnya. Tetapi kita berharap bahwa proses ini sudah masuk ke ranah hukum, maka itu harus dibuktikan secara hukum di pengadilan. Dan ini kan kita belum sampai ke sana, masih ada di tingkatan Polres Maluku Tenggara, dan kita desak pihak penyidik untuk segera. Tapi terkait ini Pak, dengan dari sisi keluarga sendiri mungkin kasus ini akan ada upaya mediasi sendiri dari pihak keluarga dengan Pak. Ada proses perdamaian Pak Lani dari sisi keluarga. Saya pikir kita tidak mau berpikir sampai ke situ ya, karena itu sudah dilaporkan dan ini sudah kita berproses secara hukum. Saya pikir tidak ada lagi langkah-langkah untuk